Bab 145, yang tersisa, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene menggali jari-jarinya ke dadanya, merasakan jantungnya yang berdebar kencang. The Annihilation Hammer adalah senjata Demon King of Carnage, pikir Eugene. Dia menduduki peringkat nomor 5 di antara Raja Iblis pertama yang dibunuh oleh pesta pahlawan 300 tahun yang lalu. Raja Iblis pembantaian tidak tahu tentang pedang sinar bulan. Vermont belum menemukan pedangnya saat itu, jadi dia menggunakan pedang suci untuk memenggal kepala Raja Iblis. Pertarungan berlanjut sepanjang malam, meruntuhkan setiap dataran di dekat kastil Raja Iblis. Begitulah dataran diubah menjadi tanah berbukit. Selama perubahan medan, penjara bawah tanah terungkap. Meskipun tidak ada yang yakin kapan Dungeon itu dibangun, Vermont telah menemukan Moonlight Sword di dalamnya setelah pertarungan yang menghancurkan itu. Itu adalah sisa-sisa Raja Iblis, tetapi Raja Iblis pembantaian tidak akan mengenali pedang cahaya bulan. Eugene melanjutkan pemikirannya. Namun, Eward, yang tampaknya beresonansi dengan yang tersisa, secara akurat mengenali Moonlight Sword. Keberadaan Moonlight Sword belum diwariskan di antara keturunan Leonhardt, apalagi dunia. Satu-satunya orang yang mengingat pedang cahaya bulan pada generasi sekarang adalah Hamel yang bereinkarnasi atau makhluk berumur panjang yang telah hidup sejak generasi itu. Baiklah, baiklah. Dengan senyum mencemooh, Eugene memasukkan jari-jarinya ke dadanya seolah-olah dia sedang meraih jantungnya. Badum, badum, badum. Jantungnya berdebar lebih cepat. Amarah dan kebenciannya bercampur menjadi satu keinginan, membunuh. Senang bertemu denganmu lagi, bajingan. Ludah Eugene. Raja Iblis pembantaian tidak mengetahui pedang cahaya bulan, tetapi Raja Iblis kekejaman mengetahuinya. Tentu saja, dia melakukannya. Raja Iblis kekejaman telah terkoyak oleh cahaya pedang cahaya bulan. Tempest mengatakan roh kegelapan yang melilit Eward adalah sisa-sisa Raja Iblis. Eugene juga merasakannya karena dia mengingat dengan jelas apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Raja Iblis yang dia lawan memiliki kehadiran yang sangat menjijikkan, tidak menyenangkan, dan mengerikan. Dia bisa merasakan Raja Iblis pembantaian dan Raja Iblis kekejaman dari roh kegelapan. Roh itu terlalu kecil, mengingat itu adalah sisa dari dua Raja Iblis. Namun, itu bisa dimengerti. Hal yang menyedihkan itu adalah apa yang terjadi pada Raja Iblis setelah mereka mati 300 tahun yang lalu. Menyedihkan. Eugene bahkan tidak repot-repot menyembunyikan keinginannya yang meningkat untuk membunuh mereka. Kamu seharusnya jatuh menjadi bintik debu jika kamu mati. Mengapa Anda memperpanjang hidup Anda yang menyedihkan dengan meninggalkan sisa-sisa senjata Anda? Apakah kalian berdua saling berpegangan tangan dan berharap untuk membangkitkan diri kalian sendiri karena kalian pikir tidak apa-apa sekarang? Badum, badum, badum. Jantungnya terus berdebar, tapi dia tidak tenang. Sebaliknya, dia menggunakan mana untuk membuatnya berdetak lebih cepat. Ya, kamu bahkan mungkin berhasil. Rambut Eugene terangkat. Nyala api mana dan petir di dalamnya berkobar lebih ganas, dia menggunakan pengapian. Jika aku tidak ada di sini. Dia sudah mengeluarkan pedang cahaya bulan dan pedang suci. Meskipun dia mengatakan tidak ada jalan kembali ketika menggunakan pengapian, jadi apa? Jika dia khawatir tentang akibatnya, dia bisa menghapus semuanya, menghilangkan kebutuhan untuk khawatir sejak awal. Selain itu, dia tidak bisa mengkhawatirkan keselamatannya ketika dia melihat makhluk menjijikkan itu tepat di depan matanya. Dia tidak yakin untuk apa lingkaran sihir dan persembahan korban itu. Namun, cukup jelas bagaimana mereka akan digunakan karena roh kegelapan itu lahir dari sisa-sisa dua Raja Iblis. Tidak, jika dia tidak membunuh mereka sekarang, akan ada satu lagi Raja Iblis yang masih hidup, sehingga total Raja Iblis yang masih hidup menjadi 300 tahun yang lalu, dia telah melalui semua kesulitan itu untuk membunuh 3 Raja Iblis. Bagaimana dia bisa membiarkannya sia-sia? Apa-apaan ini? Wajah Hector menjadi pucat saat dia mundur setelah dia menghentikan pendarahan di lengannya yang terputus. Dia melihat bola bali antara Eward, melayang di udara dengan kegelapan, dan Eugene, terbungkus dalam nyala api yang luar biasa ganas. Hector tahu bagaimana semuanya dimulai. Kapten Divisi Pertama Black Lion Knight, Dominic Leonhardt, tidak bangga menjadi Black Lion dan Leonhardt. Pikiran, saya istimewa, sebelumnya memotivasi Dominic untuk bekerja keras untuk Leonhardt, tetapi Leonhardt tidak memperlakukan Dominic sebagai seseorang yang istimewa. Kakeknya adalah singa putih abadi, yang dikenal sebagai legenda hidup hati singa. Namun, keluarganya masih merupakan keluarga agunan, karena kakeknya belum menjadi patriark. Fakta itu membuatnya tidak puas. Ketidakpuasan ini semakin meningkat dan terdistorsi ketika Eugene, seorang anggota keluarga agunan, menjadi anak angkat keluarga utama. Apakah kamu? Dominic tertawa kering saat dia berdiri. Dominic tidak pernah merasakan kematian sedekat ini sepanjang hidupnya seperti ketika dia merasakan kekuatan tak dikenal barusan. Bentuk kematian yang baru saja Dominic rasakan tak lain adalah cahaya bulan. Bagaimana kamu begitu kuat? Dia bertanya sambil menelan darah yang naik di mulutnya. Tombak iblis tidak pecah di tengah cahaya bulan yang mengerikan, tetapi Dominic terluka parah setelah mengayunkan tombak. Aliran mananya telah terbalik, merusak kornya, dan kaki kirinya hancur karena dia mundur 2 detik terlambat. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya Dominic putus asa.
Beberapa anggota keluarga agunan lainnya memiliki keluhan yang sama seperti Dominic. Tentu saja, mereka tidak terang-terangan mengungkapkan keluhan mereka. Sebaliknya, mereka mengadakan pertemuan rahasia di antara mereka sendiri, mengoceh tentang masa depan Leonhard dan memimpikannya masa depan di mana anggota keluarga agunan, tidak, mereka sendiri menjadi pemimpin generasi berikutnya. Dominic mengenal mereka dengan sangat baik karena itu adalah salah satu pekerjaannya. Ksatria Singa Hitam ada karena berbagai alasan, salah satunya adalah berburu serangga tak berguna yang menggerogoti pilar keluarga. Itu sebabnya dekat dengan mereka itu mudah. Sebagai Black Lion, Dominic berpikir bahwa serangga itu adalah sekelompok pecundang yang menyedihkan. Namun, dia menyukai rencana mereka untuk menggunakan putra pertama keluarga utama, yang dikeluarkan setelah diperlakukan seperti sampah. Aku hampir sampai, desis Dominic. Apakah semuanya kebetulan? Tidak, itu takdir. Seperti namanya, roh kegelapan hidup dalam kegelapan. Namun, kegelapan tidak berarti tempat gelap tanpa cahaya. Itu juga merujuk pada pikiran manusia di mana terang dan gelap tidak dapat dibedakan dengan jelas. Karena tidak ada cahaya yang dapat memurnikannya, pikiran manusia terkadang menjadi lebih gelap dari apapun. Dominic tidak pernah mendengar suara roh, tetapi dia merasakan keinginan tertentu jauh di dalam hatinya. Posisinya sebagai Kapten Ksatria Singa Hitam sangat cocok untuk diam-diam bertemu dengan Eward yang dikurung di rumah orang tua Tanis. Setelah mengalihkan perhatian Black Lion yang bertugas mengawasi Eward, Dominic secara impulsif bertemu Eward malam itu. Tetap saja, dia tidak mempertanyakan mengapa dia memiliki dorongan hati yang begitu tiba-tiba. Eward adalah putra pertama yang diperlakukan seperti sampah, bahkan Dominic menganggap Eward sampah. Namun, Dominic melihat kegelapan jauh di dalam mata Eward, kedengkian, bukan keinginan untuk membunuh, terhadap ibu, kakek, dan banyak pelayan keluarga besar. Pada awalnya, rencananya adalah memberikan katalis ilmu hitam. Jika Eward menjadi penyihir hitam, kehormatan Leonhard akan rusak tak dapat diperbaiki lagi. Itu bahkan lebih baik jika Eward akhirnya mengamuk sesudahnya. Selain itu, Dominic tidak memiliki perasaan yang melekat pada Leonhard, jadi dia sendiri yang akan menghancurkan keluarga utama. Setelah melakukannya, dia akan mencari suaka di Helmut atau negara lain, disambut sebagai pemilik palu pemusnahan. Tapi ketika dia melihat mata Eward, Dominic tidak memberinya katalis sihir hitam yang telah dia siapkan, tetapi palu pemusnahan. Tidak ada suara yang menyuruhnya melakukan itu, tetapi entah bagaimana dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Sejak kegelapan merembes ke dalam hatinya, Dominic telah ditakdirkan untuk menyerahkan hammer kepada Eward. Eugene membuka tangannya lebar-lebar. Semua kekuatannya terkonsentrasi pada Akasha, core-nya kelebihan beban dari pengapian, dan formula api cincin telah memperkuat mananya secara besar-besaran sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengendalikannya. Akasha bersinar. Sebuah lingkaran sihir besar muncul lebih dulu, dan lusinan lingkaran sihir yang lebih kecil tumpang tindih dengan lingkaran sihir besar itu. Eugene menginginkan sihir yang kuat dan merusak sehingga dia bisa mencurahkan emosi yang dia rasakan saat ini. Saat Eugene mulai menggunakan sihirnya, Mer membantunya. Lusinan jenis sihir yang berbeda dilemparkan secara bersamaan. Dominic dan Hector tidak dapat membedakan lingkaran sihir yang mana pada awalnya dan bagaimana lingkaran sihir yang berbeda terhubung. Namun, mereka merasa serangan yang meletus di depan mereka adalah bencana magis. Ah! Dominic berteriak saat dia menusukkan Demon Spear. Di tengah cahaya yang diciptakan oleh sihir Eugene, kegelapan Demon Spear menyebar. Meskipun tombak iblis memancarkan kegelapan, tubuh Dominic tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Berdiri di samping Dominic, Hector juga berusaha memblokir serangan Eugene dengan segala cara yang dia bisa. Akasha, gumam Eward. Matanya masih hitam, dengan titik-titik merah di tengahnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengetuk ruang kosong dengan jari-jarinya yang panjang. Pop! Gelombang dari serangan Eugene, yang menyebar luas dalam kegelapan, pecah. Winit, pedang suci, dan pedang sinar bulan. Sekarang, kamu bahkan memiliki Akasha, kata Eward dengan getir. Eugene tidak menanggapi. Dia hanya menatap Eward. Mata Eward tetap tidak berubah, dan wajahnya pucat. Senyum mengerikan menyebar di wajahnya yang tanpa emosi. Eugene, kamu pasti mendapatkan semua cinta ayahku. Lagi-lagi, Eugene tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Dari apa yang dikatakan Eward, Eugene mengetahui seperti apa Eward itu. Konten iklan. Dia dipengaruhi oleh roh kegelapan yang lahir dari sisa-sisa Raja Iblis. Karena pengaruh itu, dia telah menerima sebagian dari ingatan Raja Iblis. Namun, Raja Iblis tidak menguasai pikiran Eward. Itu hanya residu mereka. Eward hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengetahui batas kemampuannya, berusaha keras mencerna sisa-sisa dua Raja Iblis yang telah meninggal 300 tahun lalu. Kamu seharusnya tidak menganggapnya enteng. Hamel, idiot itu baru saja menghancurkan sihirmu dengan satu jari. Tempest memperingatkan Eugene. Saya tahu. Setelah sihirnya runtuh, semua mana yang tersebar kembali ke Eugene. Core-nya menjadi liar karena pengapian, menelan mana lagi. Zing. Akasha membangun lapisan penghalang di sekitar Eugene. Dia mungkin bukan Raja Iblis itu sendiri, tapi dia mirip. Akan terlalu arogan bagiku untuk melawannya dengan sihir. Eugene cukup percaya diri dengan keterampilan sihirnya. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki Akasha. Namun,
masih mustahil untuk melawan makhluk yang mirip dengan Raja Iblis. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya 300 tahun lalu adalah Sienna dan Vermont. Sayangnya, Eugene belum berada di level mereka. Batuk. Dominic berdiri di tengah tumpukan puing. Saat dia batuk darah, dia melihat lengannya. Alih-alih dia memegang tombak iblis, itu hanya diletakkan di atas lengannya yang bengkok secara aneh. Selain Dominic, Hector terbaring tak sadarkan diri, tetapi Dominic tidak memiliki kewajiban untuk merawat Hector, juga tidak cukup tenang untuk melakukannya. Dominic mencoba berjalan mundur, tetapi lengannya yang robek membawanya ke depan. Berhenti. Dominic memohon tombak iblis. Dia tidak ingin melawan ini tanpa otak, menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Ada cara lain untuk melawan Eugene meskipun kekuatan Dominic lebih lemah dari Eugene. Itulah yang dipikirkan Dominic, tetapi Demon Spear tidak mendengarkan permintaannya. Kegelapan sebelumnya melindungi Dominic dari bencana sihir yang ditimbulkan oleh Eugene. Sekarang, ia bangkit dan melingkari lengan Dominic. Dengan gemetar, Dominic memperhatikan apa yang dilakukan kegelapan itu. Retakan. Retak, retak. Semuanya terjerat menjadi satu, lengannya yang robek, daging dan otot yang robek, dan tulang yang hancur. Lengan Dominic yang baru terbentuk lebih mirip gumpalan bersisik daripada lengan manusia. Haha, Dominic terkekeh datar saat dia melihat lengannya yang baru terbentuk. Mereka sekarang tampak aneh, dan jari-jarinya terpaku pada poros. Dominic dan tombak iblis sekarang terhubung menjadi satu, dan segera, kepala Dominic terkikis oleh ingatan jahat yang tersisa di tombak iblis. Berderak. Dominic menyeringai dan mengangkat tombak di atas kepalanya. Eugene telah melihat gerakan itu sebelumnya. Retak, retak. Sisik menyebar dari lengannya menutupi bahu, dada, dan punggung Dominic. Selanjutnya, sepasang lengan lain mencuat dari punggung Dominic. Kamu tidak terkejut. Memegang hammer annihilation raksasa yang sebesar tinggi badannya, Eward menatap Eugene. Kamu, benar-benar menarik. Bagaimana Anda tidak takut bahkan dalam situasi seperti ini? Ciel dan Cian, semua orang menjadi takut ketika mereka datang ke sini. Eugene memeriksa orang-orang yang tergantung di pohon. Untungnya, semua orang baik-baik saja. Itu berarti mereka belum siap untuk digunakan sebagai persembahan korban. Ya, itu dia. Sisa dari Raja Iblis telah mengamuk. Eugene menyimpulkan demikian untuk saat ini. Banyak faktor yang membuat sisa-sisa mengamuk, ingatan tentang pedang cahaya bulan, kekalahan yang mereka alami 300 tahun yang lalu, dan rasa terhina, murka, dan benci. Eugene menurunkan posisinya. Sekarang saya bisa. Eward menyeringai, menatap hammer annihilation. Petik 2. Membunuhmu, dan menjadikan semua orang di dalam hutan ini sebagai persembahan korban. Apakah begitu? Eugene mengangguk sambil tersenyum. Saya tidak tahu tentang itu. Eugene tidak tahu apa yang bisa dilakukan Eward. Namun, dia akan mengetahuinya, karena dia akan sangat terlibat dalam pertarungan ini. Tidak peduli bagaimana semua ini dimulai, akhirnya sudah diputuskan. Eugene akan membunuh Eward. Saya tidak akan menanyakan setiap detail kecil, seperti apa yang Anda pikirkan, apa yang terjadi pada Anda atau mengapa ini terjadi. Setelah kabur sesaat, pandangan Eugene meluas. Di tangannya, dia merasakan kekerasan dan kehancuran yang ingin mengamuk. Aku bisa menyelesaikan ini dengan membunuhmu. Jika saya membunuh Dominic, Hector, Anda, Roh, dan sisanya, semua ini akan berakhir. Adapun alasan yang mendorong Anda melakukan ini. Jika perlu, aku akan mengarang sesuatu setelah aku membunuh kalian semua. Eugene membuka tangannya lebar-lebar sekali lagi. Kekuatannya sekarang terbagi antara Winit dan Moonlight Sword, pengapian masih menyala, membebani core-nya, dan formula api cincin membawa mana ke ketinggian sedemikian rupa sehingga orang lain selain dia akan merasa tidak mungkin untuk menahannya. Kalian melakukan ini karena kalian adalah sekelompok idiot, Eugene berbicara sambil mengertakkan gigi. Mer tidak pernah mengalami keinginan yang begitu kuat untuk membunuh. Keinginan Eugene tidak memiliki jejak kasih sayang atau belas kasihan. Hanya ada keinginan untuk memusnahkan lawan. Dia menutup matanya dengan erat, gemetar saat dia merasakan emosi jahat Eugene. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi mulai sekarang, tetapi dia tidak ingin tahu atau melihat itu. Eugene, tidak, Hamel yang dia kenal, bukanlah orang yang menakutkan. Namun, dia tidak bisa meminta Eugene untuk berhenti. Kemarahan, kebencian, dan keinginannya untuk membunuh saat ini adalah sah. Jika Eugene menghadapi penyihir hitam biasa atau orang iblis, dia tidak akan semarah ini. Hal di hadapannya bukanlah Raja Iblis di masa lalu. Itu adalah residu yang mungkin atau mungkin tidak menjadi Raja Iblis. Selain itu, dia telah membunuh Raja Iblis sendiri. Meskipun dia tidak memenggal kepala mereka, dia telah memutilasi anggota tubuh mereka dan menikam jantung mereka puluhan, bahkan ratusan kali. Kalian akan dibunuh karena kalian adalah sekelompok orang bodoh. Raja Iblis tidak hancur menjadi debu, mereka selamat. Dan sekarang, dengan menggunakan tubuh Eward Leonhardt, mereka muncul di hadapan Eugene. Tempest melepaskan badai. Dia membiarkan anginnya mengamuk, membalikkan tanah dan mengusir kegelapan. Dominic melemparkan dirinya melawan badai yang mengamuk. Meskipun dia tidak yakin mengapa dia merasa senang dan benci pada saat yang sama, dia meraih Demon Spear dengan keempat tangannya. Dominic terlihat berbeda, ukurannya juga berbeda, dan Eugene diingatkan tentang Raja Iblis kekejaman, yang telah dibunuh Eugene 300 tahun yang lalu.
Di puncak kastil Raja Iblis, dia dengan terampil menggunakan tombak iblis dengan 4 tangan saat dia bertarung melawan para pahlawan. Kamu menjijikkan, Eugene berbicara dengan dendam. Dominic hanya meniru Raja Iblis dan tidak benar-benar memiliki kekuatan mengerikan Raja Iblis. Namun, energi iblis gelap yang dipancarkan oleh tombak iblis membawa kembali ingatan jauh yang tidak ingin diingat oleh Eugene. Tidak, ingatan itu tidak memalukan. Raja Iblis kekejaman adalah orang yang kalah pada akhirnya. Itu adalah kisah kepahlawanan yang mulia bagi Eugene. Dia bisa membual tentang hal itu sementara dia menceritakan kisah-kisah itu di depan orang lain jika saja dia tidak bertemu dengan Raja Iblis sialan itu lagi seperti ini. Ah! Teriak Dominic. Gemuruh. Saat Dominic memutar batang tombak menggunakan keempat tangannya, tombak itu ditelan oleh kegelapan pekat. Sedikit di belakang Dominic, Eward bergerak maju dengan Annihilation Hammer. Dia bisa melihat, merasakan, dan menyadari banyak hal. Saat perasaan maha kuasa yang kuat melanda dirinya, Eward gemetar. Informasi itu terukir di kepalanya, kebenaran ilmu hitam. Manusia tidak bisa memahaminya, mereka seharusnya tidak memahaminya. Dengan mengetahui kebenaran ini, Eward sampai pada suatu kesimpulan. Dia membutuhkan lebih banyak darah dari anggota klan Leonhardt untuk menyelesaikan lingkaran sihir dan mengubah roh menjadi Raja Roh. Secara khusus, dia membutuhkan darah anggota keluarga utama, tetapi si kembar muda dari keluarga utama tidak cukup. Eward membutuhkan darah dari benda di hadapannya itu. 300 tahun telah berlalu setelah Great Vermouth dan kelompoknya membunuh Raja Iblis. Eward adalah keturunan yang memiliki darah Leonhardt paling murni. Dia hanya bertemu leluhurnya dari 300 tahun yang lalu sebagai potret atau patung di rumah utama, tapi anehnya, dia sekarang bisa melihat dengan jelas Vermouth Agung di kepalanya. Dia tidak takut dengan pasukan besar atau Raja Iblis. Diselimuti oleh api putih, dia berjalan maju dengan cahaya dingin dan pucat di tangannya. Ya, Eward melihat Eugene. Dominic menusukkan Demon Spear, tapi dibelokkan ke atas oleh cahaya Moonlight Sword. Badai-badai yang mengikuti menghancurkan kegelapan. Dominic berlari ke depan dengan suara aneh, mungkin itu jeritan, mungkin seruan, mungkin teriakan konsentrasi. Dia menggunakan keterampilan tombak yang aneh di mana dia dengan bebas menggunakan keempat lengannya, tetapi dia masih tidak bisa menang dalam pertarungan ini. Eugene mengayunkan Moonlight Sword, merobek lengan Dominic semudah memotong selembar kertas. Sebelum ada yang menyadarinya, Eugene menusukkan pedang suci yang menerangi kegelapan dan menembus tubuh Dominic. Seperti kamu. Meskipun dia tidak yakin mengapa, Eward merasa senang saat dia melihat Eugene menikam Dominic dengan pedangnya. Eward mengidolakan api Eugene. Eward bisa dengan rajin menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari formula api putih, tetapi dia tidak akan pernah mencapai level Eugene. Itulah mengapa Eward menginginkan bakat Eugene. Bakat Eugene yang diakui oleh ayah Eward dan semua orang di klan Leonhardt. Oleh karena itu, Eward dengan senang hati menerima kebenaran di dalam kepalanya, Eugene Leonhardt harus dikorbankan agar rohnya menjadi Raja Roh. Nyatanya, Eward ingin menjadikan Eugene sebagai persembahan pengorbanan bahkan jika dia tidak membutuhkannya. Eugene lah yang memaksa Eward terbangun dari mimpi bahagianya 3 tahun lalu. Hari itu, Eward menghadapi kenyataan pahit setelah terbangun dari mimpinya. Dia telah mengubah dirinya untuk hidup dalam kenyataan. Jika masa kecilnya berakhir seperti ini, dia sekarang ingin mengadakan upacara kedewasaan. Karena dia belum mengadakan upacara kedewasaan, dia akan melakukannya sekarang dengan menyelesaikan roh menggunakan Eugene, yang membangunkan Eward dari mimpinya, sebagai persembahan korban. Eward mengangkat Annihilation Hammer tinggi-tinggi di udara.